Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Loman Mutakin. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Membangun. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah di Prodi Manajemen, yaitu Human Capital Management. Mata kuliah Human Capital ini merupakan mata kuliah wajib Prodi yang berbobot 3 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan pemahaman mengenai konsep, teori, teknik, dan berbagai masalah, serta studi kasus mengenai human capital agar mahasiswa mampu untuk membuat sebuah perencanaan yang komprehensif untuk mengembangkan potensi dari human resources sebagai capital dalam sebuah organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Human Capital Management, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam proses pembelajaran Human Capital Management sesuai nilai, norma, dan etika akademik dalam membangun integritas dan potensi diri yang mempengaruhi produktivitas organisasi. Yang kedua, mampu memahami aspek teoritis dan kemampuan teknis dalam melakukan kegiatan Human Capital Management. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan aspek etika di dalam Human Capital Management dan isu-isu penting Human Capital Management di dalam masyarakat. Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, mampu menganalisis aspek manusia, mendeskripsikan tahapan proses pengembangan Human Capital Management. Yang keenam, mampu bekerja sama, memiliki kepedulian, dan melakukan evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang ketujuh, mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam manajemen sumber daya manusia, serta mengelola keanekaragaman di lingkungan kerja. Dan yang kedelapan, mampu memahami dinamika perubahan organisasi, perancang strategi manajemen perubahan, dan mengelola dampaknya terhadap karyawan. Melalui capaian pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang holistik tentang peran penting sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Selanjutnya, ada rencana materi dalam rencana pembelajaran semester. Adapun pembelajaran yang saya sampaikan kepada mahasiswa di mata kuliah Human Capital Management ini, yang pertama, 1. Pengantar Human Capital. Kemudian yang kedua, Human Capital dan pendidikan. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Yang keempat, manajemen strategi pengembangan Human Capital. Yang kelima, pengembangan Human Capital organisasi. Yang keenam, kompetensi. Yang ketujuh, dilakukan review materi dari sesi 1 sampai 6. Kemudian yang ke-8, mahasiswa akan melakukan UTS. Kemudian yang ke-9 ada orientasi pelatihan dan pengembangan manajemen. 10 ada knowledge management dan model efisiensi manajemen pengembangan human capital. Kemudian ada ke-11 prestasi kerja karyawan dalam perusahaan. 12 menyusun perencanaan dan pengembangan karir. Ke-13 produktivitas kerja. Kemudian dan ke-14 kepribadian dan produktivitas. 15-nya dilakukan review materi dari sesi 9 sampai 14. Dan yang terakhir, yang ke-16, mahasiswa akan melakukan ujian akhir semester. Teknik pengajaran yang saya sampaikan kepada mahasiswa yaitu dengan menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam teknik pengajaran ini, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa, yaitu sebelum memulai perkuliahan, mahasiswa wajib untuk mengakses modul dan materi yang sudah diupload sebelumnya pada Learning Management System Universitas Indonesia Membangun, yaitu dengan menggunakan SIAKAD. Tujuannya agar mahasiswa bisa mengkaji terlebih dahulu materi apa yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya.
sehingga mahasiswa akan lebih siap dalam menghadapi perkuliahan yang akan datang. Sehingga proses diskusi akan lebih kondusif, di mana mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran dengan sistem hybrid learning, yaitu mahasiswa boleh memilih pembelajaran melalui Zoom atau bertatap muka langsung di kelas secara offline. Untuk teknik pertemuan pertama, yaitu teknik interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, yaitu saya berinteraksi dengan mata kuliah ini bisa di dalam kelas ataupun di luar kelas, yaitu dengan menggunakan teknik student center learning, yang dimana mahasiswa harus berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Adapun metode yang saya gunakan yaitu representasional dialogikal. Untuk representasional yaitu interaksi dengan media. Mahasiswa berinteraksi dari berbagai sumber, baik itu mencari referensi buku ataupun searching dari internet. Untuk dialogikal, mahasiswa juga berinteraksi ketika perkuliahan. Salah satunya berkonsultasi tentang materi perkuliahan Human Capital Management. Kemudian, metode lain yang saya gunakan dalam Student Center Learning yaitu pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Pada metode pembelajaran ini, mahasiswa akan mampu melatih dan mengembangkan kemampuan dalam mengatasi masalah, di mana model pembelajaran ini menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Proyek atau kegiatan simulasi yang saya akan terapkan adalah yang berkaitan dengan human capital, yaitu setiap mahasiswa akan membuat proyek dalam pembuatan video wawancara kerja, di mana tujuannya agar mahasiswa mampu mendorong pengetahuan dan mengintegrasikan bagaimana cara mentransfer pengetahuan mereka ke dalam masalah dunia nyata. Untuk kemudian, faktor teknologi yang dilakukan untuk meningkatkan interaksi dengan mahasiswa yang pertama adalah bisa menggunakan learning management system, dalam hal ini SIAKAD, yang bisa digunakan melalui website yaitu elearning.inaba.ac.id. Untuk kemudian yang kedua adalah melalui WhatsApp group, yaitu setiap perkuliahan kita ada komunikasi antara mahasiswa dengan saya sebagai dosen, yaitu melalui WhatsApp group, di mana mereka bisa melakukan tanya jawab atau diskusi di luar jam perkuliahan. Untuk teknik pengajaran yang ketiga yaitu assessment. Bagaimana cara saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan kesepakatan pada saat awal perkuliahan yaitu tugas. Tugas diberikan setiap pertemuan dengan merangkum materi perkuliahan. Kemudian, mahasiswa akan menjawab soal esai di pertemuan ke-6 dan 14. Dan pengumpulannya dilakukan melalui Learning Management System Universitas Indonesia Membangun, yaitu SIAKAD. Dan yang kedua adalah kuis. Kuis ini dikerjakan setiap pertemuan dengan jangka waktu pengerjaan selama 1 minggu dengan bentuk soal multiple choice dan diberikan kesempatan 2 kali pengerjaan. Kuis ini pun dikerjakan ke dalam Learning Management System yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan mahasiswa mengenai materi pembelajaran dengan hanya menekan 1 kali tombol. Yang ketiga, sikap dan partisipasi kelas. Aspek sikap ini akan dinilai pada saat pembelajaran ataupun di luar jam pembelajaran. Pada saat jam pembelajaran, saya akan menilai mahasiswa dengan penilaian Student Center Learning, yang di dalamnya terdapat aspek penilaian keaktifan, kedisiplinan, kepemimpinan, dan kerjasama tim. Salah satunya adalah dari keaktifan mereka di kelas, di mana pada saat perkuliahan saya akan mengajak mereka berdiskusi dan akan memberikan beberapa pertanyaan. Kemudian, dari hasil diskusi atau pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, ketika mereka bisa menjawab atau mereka mengungkapkan pendapatnya, saya akan memberikan apresiasi dan poin tambahan di mata kuliah ini, untuk kemudian menambah nilai mahasiswa pada saat akhir perkuliahan.
Sedangkan di luar jam pembelajaran, saya akan menemani mahasiswa dari segi keaktifan dengan melakukan diskusi seputar studi kasus Human Capital Management di WhatsApp Group. Kemudian, mereka pun harus bertanggung jawab dengan pengerjaan tugas, kuis yang telah disepakati di awal perkuliahan. Pustaka utama yang saya gunakan sebagai sumber referensi pengajaran dari buku Prof. Sedarmayanti dan tim dengan judul Membangun dan Mengembangkan Human Capital Unggul melalui Pendidikan, Kinerja, dan Produktivitas di Era Industri 4.0. Kemudian, buku dari Human Capital dari Jimmy L. Gaul. Adapun parameter penilaian mata kuliah Human Capital ini antara lain untuk tugas 10%, kuis 10%, UTS 15%, UAS 15%, SCL 25%, dan project 25%. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan bagaimana cara saya berkomunikasi dengan mahasiswa atau memberikan materi pembelajaran ketika perkuliahan kepada mahasiswa dalam bentuk video berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi ya di perkuliahan sesi yang ketiga. Sebelum kita mulai di perkuliahan hari ini, berdoa dulu dipimpin langsung oleh ketua kelas. Silakan, Nara. Baik, teman-teman semua, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih semuanya. Hari ini ya, tadi saya sudah sampaikan pertemuan sesi yang ketiga mata kuliah HCM Human Capital Management. Sebelumnya silakan untuk scan barcode. Apakah teman-teman semua sudah mengupload, mengunduh di Siakat? Sudah. Baik, kalau misalkan sudah, saya nanti akan tanyakan ya. Untuk pembahasan hari ini, kita akan coba ya mengupas mengenai inovasi dan kreativitas. Tapi saya akan refleksi terlebih dahulu. Di pekan lalu, ada yang ingat gak? Saya membahas tentang apa? Silakan, ada yang ingat? Oke, silakan Nadia. Silakan berdiri Nadia. Baik Pak, untuk pertemuan pekan lalu berbicara mengenai peran human capital yang merupakan peran yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan sewa ekonomi. Baik, tepat sekali jawabannya Nadia. Jadi kita di pekan lalu berbicara mengenai peran human capital ya. Jadi peran human capital ini di dalamnya tadi ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan, ada kemampuan. Nah, di sini dari ruang lingkup 3 indikator ini, cakupannya ini berhubungan dengan pembahasan hari ini, yaitu mengenai inovasi dan kreativitas. Nah,
saya ingin bertanya terlebih dahulu ya, sebelum melanjutkan di pembahasan hari ini. Saya ingin bertanya mengenai inovasi. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan inovasi? Saya Pak. Silakan, Saka. Terima kasih Pak. Untuk inovasi sendiri, pengertiannya inovasi adalah proses menciptakan, mengembangkan dan menerapkan ide-ide baru atau modifikasi kreatif terhadap ide-ide yang sudah ada dengan tujuan untuk meningkatkan produk, layanan atau proses yang ada atau menciptakan sesuatu yang benar-benar baru Pak. Baik, tepat sekali jawabannya Saka, terima kasih. Nah sekarang kalau bicara pengertian inovasi tadi yang sudah disampaikan oleh Saka, saya ingin bertanya, apa sih yang membedakan antara inovasi dan kreativitas? Ada yang bisa? Saya Pak. Silakan Angga. Baik Pak. Perbedaan antara inovasi dan kreativitas. Inovasi adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide baru. Sedangkan kreativitas dapat berarti karyawan menggunakan beragam keterampilan, kemampuan, pengetahuan, pandangan, dan pengalaman mereka yang beragam untuk menghasilkan ide-ide baru untuk pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan penyelesaian tugas dengan cara yang efisien. Jawabannya tepat sekali Angga. Jadi tadi kalau bicara tentang inovasi kemudian kreativitas ya, secara sederhananya kalau bicara tentang kreativitas itu biasanya diambil dari ide-ide gitu ya, ide yang keluar dari pegawai, karyawan, kemudian menghasilkan hal-hal yang baru, ide-ide baru. Nah kalau ngomongin inovasi belum dikatakan inovasi kalau misalkan kreativitas itu belum diimplementasikan. Nah, berbicara tentang pendahuluan dulu ya. Jadi di awal di sesi pertama saya sudah menyampaikan mengenai pengertian dari human capital management. Artinya bagaimana caranya sumber daya manusia ini dikelola secara baik. Kita ketahui bahwa fungsi manajemen itu kan ada 4 ya. Bahkan ini tergantung dari teorinya siapa. Nah, ini ada biasanya untuk pembahasan fungsi manajemen ini terdiri dari planning, kemudian ada organizing, activating, dan controlling. Nah, jadi dalam memanage sumber daya manusia ini ya harus dikelola dimulai dari merencanakan, kemudian membentuk tim, kemudian selanjutnya menggerakkan dari tim itu, dan yang terpenting adalah kontrol. Harus ada pengawasan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan di dalam organisasi tersebut tidak ada yang namanya kontrol, pengawasan, pasti akan terjadi yang namanya carut-marut gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang pendahuluan di sini, berbicara tentang sebuah manajemen dalam organisasi, tujuannya adalah untuk efektif ya dan efisien. Apa itu efektif dan efisien? Efektif dan efisien itu bisa dikatakan tepat waktu dan tepat guna ya. Nah, ini berbicara tentang manajemen itu sendiri. Tujuannya sama ya, dan kalau kalau misalkan kita berbicara tentang yang namanya dibangun atas dasar dan tujuan, itunya sama. Nah, walaupun pada ujungnya dalam mendirikan sebuah organisasi perusahaan itu adalah mencari yang namanya keuntungan, begitu ya. Baik, kita lihat di slide selanjutnya. Tadi sudah berbicara ya mengenai inovasi. Dan saya sudah tanyakan juga terkait dengan pengertian inovasi. Nah, jadi inovasi saya sampaikan tadi ya, dipertegas kembali bahwa inovasi ini adalah hasil ide diambil dari kreativitas ya untuk diimplementasikan. Nah, sekarang bicara tentang inovasi dalam human capital. Inovasi dalam human capital ini terdiri dari 5 elemen. Nah, di sini yang pertama berbicara tentang pengembangan keterampilan baru. Jadi pengembangan keterampilan baru ini bisa berbicara mengenai pembelajaran teknologi baru, kemudian bisa berbicara tentang kepemimpinan yang inovatif, kemudian bisa berbicara tentang adaptasi ya dengan perubahan lingkungan kerja ya. Jadi semakin lingkungan kerjanya kompetitif, tentu butuh SDM yang berkualitas ya. Dengan cara apa? Dengan mengembangkan inovasi pada sumber daya manusia tersebut. Yang poin 2 berbicara mengenai pengembangan metode pelatihan yang baru.
Nah, untuk pengembangan metode pelatihan yang baru ini bicara memastikan bahwa karyawan mendapatkan pelatihan yang efektif dan relevan. Nah, di sini biasanya bahwa setiap perusahaan itu memiliki SDM ya, HR di bagian training gitu ya. Nah, di sini bagian training ini bagaimana caranya mengemas supaya kurikulumnya itu fresh, kemudian menarik. Artinya apa? Dalam membuat kurikulum ini atau metode lain supaya apa? Supaya dalam pelatihan itu bisa diterima oleh karyawan atau peserta dari training itu sendiri. Makanya dari itu kita sangat membutuhkan sekali yang namanya pengembangan metode pelatihan yang baru. Nah, kemudian yang ketiga, kita bicara tentang yang namanya kreativitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Di awal-awal saya sudah sampaikan berkaitan dengan kreativitas, bahwa kreativitas itu adalah muncul dari ide ya, ide karyawan, ide SDM. Nah, siapa yang nantinya yang akan mencetak supaya kreativitas dalam pengelolaan sumber daya manusia ini bisa memiliki SDM yang unggul? Tentu itu dikembalikan diri kepada individu karyawan itu sendiri. Tetapi dalam halnya di praktik ya, praktik di lapangan, tentu manajerial lah ya, tentu manajerial lah yang akan membantu, yang akan mensupport supaya kualitas SDM-nya semakin unggul dan berkualitas seperti itu. Baik, kita lihat berikutnya di poin 4. Di poin 4 ini berbicara mengenai perubahan budaya organisasi. Sebelum saya lanjut, ada yang tahu nggak pengertian dari budaya organisasi? Silakan, Vito. Baik, terima kasih banyak. Nah, jadi Pak, budaya organisasi merupakan cara seseorang melakukan sesuatu dalam organisasi dan satuan norma yang terdiri dari keyakinan, sikap, core values, dan pola perilaku yang dilakukan orang dalam suatu organisasi. Nah, di mana keyakinan bersama, core values, serta pola perilaku tersebut dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Sekian. Baik, terima kasih Vito. Jawabannya tepat sekali. Nah, kita bicara tentang budaya organisasi secara sederhananya, budaya itu adalah kebiasaan, gitu ya. Nah, di sini di poin 4 ini berbicara mengenai perubahan budaya organisasi. Karena apa? Di setiap perusahaan itu ternyata budaya organisasinya berbeda-beda ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang perubahan budaya organisasi, bagaimana caranya supaya kinerja ya dari organisasi itu melekat ya, terutama dalam budaya organisasi, artinya nanti aktivitas dari sumber daya manusia, roda organisasi bisa memiliki value yang sangat baik. Jika dilihat di sini dari perubahan budaya organisasi, yang paling penting adalah mendorong kreativitas, eksperimen, dan pembelajaran berkelanjutan seperti itu. Baik, kita lihat di poin 5. Di poin 5 ini kita teman-teman ya bisa melihat bahwa dari poin 5 ini berbicara mengenai adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Ini ada kemampuan suatu organisasi atau individu untuk berubah dan beradaptasi dengan cepat dan efektif yang mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia. Kita ketahui bahwa di sini ya era saat ini memasuki era disruption ya. Bahkan kita sering mendengar ada yang namanya era VUCA. Apa itu VUCA? VUCA itu adalah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Bahwa ada ketidakjelasan ya, kemudian ada ambigu ya dari perkembangan zaman ini. Tentu di lingkungan kerja, ya, lingkungan dari perusahaan, kita harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Di sini ada beberapa manfaat ya mengenai inovasi dalam human capital. Apa saja dari manfaat ini ya, manfaat inovasi human capital? Yang pertama ada peningkatan produktivitas. Ya, semakin inovasi karyawannya, kemudian nanti akan berpengaruh kepada perusahaan, tentu akan meningkatkan yang namanya produktivitas. Kemudian yang kedua, berbicara tentang pengembangan kepemimpinan yang kuat. Artinya apa? Bahwa kepemimpinan ini butuh SDM di bawahnya, bottom management. Kalau bottom management ini staff-staffnya bagus, memiliki inovasi yang bagus, artinya nanti akan berpengaruh juga kepada pemimpinnya.
Setelah itu, ketika kepemimpinan yang bagus ya, dari bawahnya kemudian sampai atasnya bagus, ya tentu akan melahirkan tujuan ya dari visi dari sebuah perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian berikutnya berbicara tentang peningkatan kepuasan karyawan. Apa sih yang dinamakan dengan kepuasan? Kalau bicara tentang kepuasan itu adalah kesenjangan antara kenyataan dan harapan gitu ya. Harapan karyawan itu banyak gitu ya. Nah, harapan karyawan itu banyak dan mereka akan puas kalau didorong, kalau disupport oleh perusahaan itu sendiri gitu ya. Makanya dari itu dengan adanya manfaat inovasi ini yang akan membantu yang namanya peningkatan kepuasan karyawan. Kemudian berikutnya di sini berbicara tentang penemuan dan implementasi solusi yang lebih baik. Saya kalau bicara tentang yang namanya penemuan atau implementasi solusi yang lebih baik, ngomongin yang namanya permasalahan ya. Jadi masalah itu akan ada, selalu terjadi, baik itu di organisasi ya, organisasi informal gitu, atau organisasi perusahaan. Bagaimana caranya supaya penemuan solusi ya, penemuan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kalau misalkan ternyata ada SDM yang bisa mencari permasalahan ya, di-clearkan menjadi solusi, maka itu akan menjadi manfaat juga untuk perusahaan. Baik, sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini. Ada yang bertanya? Oke, cukup saja. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Nah, jadi nanti teman-teman semua, saya akan berikan tugas ya, nanti merangkum dari materi hari ini, kemudian dikirimkan ke email, dikumpulkan di minggu depan, seperti itu ya. Baik, untuk kesempatan hari ini terima kasih ya sudah memanfaatkan waktunya di pertemuan yang ketiga. Semoga semuanya sehat selalu ya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan di pertemuan yang keempat. Saya akhiri langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Ya. Demikian penjelasan salah satu mata kuliah AMPU yaitu Human Capital Management. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.